Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Maulida dengan NIM 2110911320049 dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana Angkatan 2021. Di video kali ini, saya akan membahas tentang anatomi jantung, pembuluh darah, dan sistem respirasi. Baik, langsung saja. Yang pertama itu di sistem kardiovaskular. Dapat kita lihat di sistem kardiovaskular ini, yang ini ada sudut vena kanan, kemudian ini ada arteri carotis communis, di sini ada aorta, di sini ada vena cava inferior, vena hepatica ada di sini. Yang berwarna biru ini adalah vena, kemudian yang warna merah ini adalah arteri. Kemudian sistem kardiovaskular ini terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Perbedaannya dibuat pada sirkulasi sistem dan sirkulasi paru yang dihubungkan secara serial. Kemudian jantung ini merupakan organ induk sistem kardiovaskular dan mendorong sirkulasi darah dengan mekanisme penyedotan atau suction. Kemudian memompa yang bertekanan. Kemudian secara umum jantung ini dibagi menjadi dua yang masing-masing memiliki atrium dan ventrikel. Atrium dan ventrikel. Kemudian yang memompa jantung dari arteri dan dikembalikan ke vena menuju jantung. Kemudian pada sirkulasi sistemik, darah kaya akan oksigen dari ventrikel kiri akan dipompa menuju aorta dan arteri cabang untuk menuju organ atau jaringan. Tempat oksigen digunakan dan karbon dioksida diabsorpsi. Kemudian di sini ada proyeksi jantung. Seperti yang kita lihat pada gambar sebelah kanan ini, di sini ada ventriculus sinister di sini. Di sini di tengah sini ada trigonum pericardiacum. Kemudian di sebelah sini ada atrium dextra dan di bawahnya ada ventriculus dextra. Ini adalah gambaran proyeksi jantung ke dada. Kemudian yang di sebelah kiri ini dapat kita lihat yaitu di sini ada vena cava superior, di sini ada aorta yang lebih besar, kemudian ada valva truncipulmonalis, ada valva an- anterioventricular sinistra, kemudian di bawah paling bawah ujung sini ada apex cordis. Kemudian di sebelah sini juga ada valva aorta dan di sini ada valva anteroventricularis dextra. Kemudian ini adalah proyeksi katup jantung. Kemudian dapat kita lihat di sini ada ronsen dada. Ronsen dada ini dapat digunakan untuk menilai besar jantung. Selain ukuran, jantung juga eh, selain melihat ukuran jantung juga melihat secara keseluruhan tentang struktur penunjang kontur jantung itu juga sangat penting. Dapat kita lihat di tengah sini ada trakea, kemudian di sini ada arcus aorta tadi,
Di sebelah sini ada truncus pulmonalis, dan ini clavicula, scapula, dan di bawah sini ada diafragma. Kemudian di sini ada perkembangan jantung. Nah, perkembangan jantung ini tahap perkembangan jantung dalam minggu ketiga sampai minggu kelima. Yang pertama itu pada minggu ketiga, ini pada minggu ketiga, tabung endokardial yang seperti tanda kuda itu terbentuk dari plexus pembuluh darah dalam mesodrem zona kardiogenik. Kemudian, jadi di sekitar tabung endokardial akan menjadi rongga perikardial yang akan bersatu dengan rongga visceralis. Kemudian lapisan dalam rongga perikardial akan menebal menjadi miokardium. Kemudian epikondrium terbentuk dari sel yang berimigrasi dari septum transversum dan primordium hati. Ini minggu ketiga. Kemudian dapat kita lihat lagi di minggu ke-8. Di minggu ke-8, pada minggu kelima hingga 7 ini akan terbentuk sebuah septum interventrikular atau pars muscularis yang akan secara parsial memisahkan kedua ventrikel. eh, Kedua ventrikel itu tetap berkomunikasi hingga pada akhir minggu ke-7, ketika kedua ventrikel akan terpisah dengan adanya penyatuan pars membran septum interventrikular. Kemudian selanjutnya di sini ada posisi jantung yang kita lihat secara ventral. Pandangan ventral. Setelah perikardium dibuka, kemudian jantung ini berada di rongga perikardium pada mediastinum inferior bagian bawah. Jantung ini memiliki dasar lebar yang tersusun secara ke atas dan ke kanan, serta memiliki katup setinggi pangkal pembuluh darah besar. Kemudian ada juga apex jantung atau apex cordis, menunjuk sisi kiri dan ventral. Kemudian ada basis dan apex, dihubungkan melalui akses longitudinal yang berjalan secara oblik di dalam dada dari puncak dorsal kanan menuju dasar ventrikel kiri, sehingga membentuk sudut sekitar 45 derajat dengan ketiga bidang spasial. Dapat kita lihat di jantung ini ada di sini ada vena cava superior, kemudian di yang ini ada vena femoralis dextra sinistra. Kemudian ini vena pulmonaris dextra inferior. Kemudian ini ada vena cava inferior. Vena cava inferior ini yang di bawah. Kemudian di bawah sini juga ada perikardium fibrosum. Kemudian yang di tengah sini ada perikardium serosum atau lamina parentalis. Yang ini ada pleura parietalis. Kemudian yang merah-merah ini ya arteri-arteri dalam jantung. Kemudian ini posisi jantung ventral tadi. Ini posisi jantung ventral.
Setelah itu, di sini dapat kita lihat ada jantung. Di jantung ini ada vena cava superior yang biru ini. Kemudian di paling atas itu ada arteri carotis pulmonis sinistra. Kemudian ini ada arcus aorta yang berwarna merah ini. Kemudian ini yang merah di belakang ada arteri pulmonalis dextra. Eh, Kemudian yang ini ada auricula dextra. Kemudian yang di tengah ini ada ventricula dextra. Dan yang ini, yang di ujung ini ada apex cordis. Ini ada ventricula sinistra. Yang ini bagian jantung yang dilihat dari pandangan ventral. Dari pandangan ventral ini, jantung ini memiliki berat sekitar 250 sampai 300 gram dan berukuran sekitaran kepalan tangan dari orang. Kemudian apeks jantung atau apex cordis menghadap ke arah kiri, ke kiri interior. Kemudian basis jantung itu memiliki sulcus coronarius. Kemudian ada juga tempat arteri koronaria dextra itu melintas. Jantung itu terdiri dari rongga ventrikal dan rongga atrium yang masing-masing terdiri dari sisi kanan dan kiri. Pada sisi anterior itu atau fascia sternocostalis, posisi sulcus interventricularis anterior itu menunjukkan posisi septum jantung. Kemudian yang di sebelah sini ini pandangan dari dorsal jantung, pandangan dari dorsal. Kemudian di sini ada dinding jantung. Dinding jantung itu terdiri dari tiga lapisan. Yang pertama itu ada endokardium. Endokardium ini adalah lapisan dalam jantung terdiri dari endotel dan jaringan ikat. Kemudian yang di tengah endo artinya di dalam, kemudian yang di tengah itu ada miokardium, itu ada otot jantung terbuat dari kardiomyosit. Kemudian yang paling atas ini ada epikardium, serosa dan subserosa pada sisi luar yang sesuai dengan lapisan visceralis, perikardium serosum. Kemudian pada manusia subserosa memiliki panjang jaringan lemak, tempat pembuluh darah jantung, dan pernapasan jantung berada. Kemudian ini ada otot-otot jantung. Di sini ada ventricula dextra. Kemudian ini ada atrium dextra. Yang biru ini adalah vena cava superior yang besar ini, seperti yang kita tahu. Ada aorta. Kemudian ini ada auricula sinistra. Yang ini ada ventriculus sinistra. Di sini ada apex cordis di tengah-tengah. eh, yang ini atrium dextra, kemudian yang di sini adalah atrium sinistra. Ini dextra, di belakang sini sinistra. Kemudian ini di sini ada ruang-ruang jantung. Yang pertama dapat kita lihat ada fossa ovalis, yaitu yang bulat ini, fossa. Kemudian ini juga vena cava superior.
Kemudian ini valva atrioventriculis dextra pupis anterior. Ini atrium kanan dan ruang jantung kanan. Kemudian ini adalah ventrikel kanan dan ventriculus dextra dalam pandangan ventral. Atrium kanan ini terdiri dari bagian dengan lapisan dalam yang halus. Sinus, sinus atrium atau sinus venarum cavarum dan bagian muscularis dengan permukaan dalam kasar. Terdiri dari otot pectinatum di antara kedua bagian. Di bagian tersebut ada crista terminalis sebagai penanda penting karena pada bagian luar itu setinggi crista terminalis di antara masuknya vena cava superior dengan auricula kanan terdapat nudus sinus sebagai awal stimulus listrik dan sistem konduksi jantung. Kemudian yang ini ada atrium kiri, atrium sinistrum, dan ventrikel kiri atau ventriculus sinister. Ini dalam pandangan lateral, atrium kiri ini memiliki auricula kiri atau auricula sinistra. Kemudian masuk ke atrium kiri, terdapat 4 vena pulmonaris. Pada dinding septal itu ada valvula foraminus ovalis akan tampak seperti batang terbentuk bulan sabit sebagai sistem perkembangan septum primum jantung. Dapat kita lihat di bagian atrium kiri atau ventriculum sinistra ini ada ostium atrioventricularis sinistra ini dan ini. Kemudian di tengah sini ada valvula foraminus ovalis. Dan yang paling ujung ini seperti yang kita tahu yaitu ada apex cordis. Kemudian yang seperti jaringan-jaringan ini ada trabecula carinae. Sekarang kita masuk ke bagian respirasi. Di bagian respirasi ini respirasi ini dibagi ada dua, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Kemudian sistem respirasi itu dibagi menjadi faktor yang termasuk bagian atas, yaitu ada rongga hidung atau kavitas nasi, kemudian juga ada faring. Yang ini faring. Kemudian yang termasuk bagian bawah itu ada laring, ada trakea, ada paru, paru kanan itu ada pulmodexter, memiliki 3 lobus, yaitu dan ada lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Kemudian di pulmus sinistra itu ada 2 lobus, yaitu lobus superior yang ini dan lobus inferior. Kemudian di sini dapat kita lihat eh, trakea dan bungkus utama pada dinding dada anterior. Trakea ini trakea. Trakea merupakan organ dengan panjang 10-13 dan akan bertambah panjang sampai 5 cm ketika melakukan inspirasi dalam. Struktur pada kartilago krioidilaring memiliki proyeksi pada vertebra cervicalis ketujuh. Sedangkan bifurkasionya sebelum bercabang menjadi 2 bronkus utama memiliki proyeksi pada vertebra thoracalis keempat dan kelima atau kosta kedua atau ketiga.
Kemudian sudut di antara bronkus utama adalah 55 derajat hingga 65 derajat. Bronkus utama kanan merupakan bronkus yang lebih kuat. Panjangnya itu sekitar 1 sampai 2,5 cm dan memiliki posisi hampir berdiri tegak. Sedangkan bronkus utama kiri memiliki panjang hampir 2 kali lipatnya dan berdiri secara diagonalis. Dapat kita lihat di sini trakea tadi, kemudian ini bronkus principalis sinistra, ada di sinistra ada dua, yaitu ada bronkus lobaris superior sinistra dan bronkus lobaris inferior sinistra. Kemudian yang di sini ada bronkus principalis dextra terbagi 3 lobus, yaitu ada bronkus lobaris superior dextra, bronkus lobaris medius dextra, dan bronkus lobaris inferior dextra. Kemudian di sini ada proyeksi batas paru dan pleora ke dinding dada anterior. Paru kanan itu yang di ini paru kanan memiliki 3 lobus yang dibatasi oleh visura oblingua dan visura horizontalis. Visura oblingua itu mengikuti iga keempat secara dorsolateral dan memisahkan lobus atas dengan bawah. Dari linea aksilaris media, visura tersebut akan turun curam dan mencapai iga keenam pada linea med medioclavicularis. Pada sisi anterior parunya, visura oblingua juga membagi lobus tengah dengan bawah. Pada posisi anteriornya, visura horizontalis berjalan menyusuri iga keempat dan memisahkan lobus atas dengan tengah. Di sini ada ini midclavicula lain atau iris midclavicula, ini mid axillarisnya, garis mid axillarisnya. Kemudian ini ada lobus superior, ini ada visura horizontalis, di sini ada visura oblingua, dan ini ada lobus inferior. Di sini juga ada sama visura oblingua, lobus inferior. Kemudian yang ini paru kiri, ini tadi paru kanan dan ini paru kiri. Di paru kiri ini hanya memiliki 2 lobus yang dipisahkan oleh visura oblingua karena jantung meregangkan mediasternum ke arah kiri atau yang biasa disebut incisura cardiaca. Volume paru kiri lebih kecil dan memiliki posisi yang berbeda dibanding paru kanan. Kemudian setiap rongga pleura itu ditutup oleh pleura parietalis. Pleura parietalis terbagi menjadi pars mediasternalis, pars costalis, dan pars diaphragmatica. Kemudian rongga pleura itu juga memiliki 4 recessus pleuraris. Yang terbesar adalah recessus costodiaphragmaticus yang berekspansi 5 cm lateral, sentimeter 5 cm lateral linea axillaris media. Ini paru kirinya di sini bentuknya berbeda dengan paru kanan. Di sini ada visura oblingua. Ini sama, kemudian di sini ada lobus inferior, kemudian ini ada recessus costoidea pragmaticus, kemudian di sini ada costa 12. Dan di bawah sini ada crista iliaca. Nah, kemudian di sini ada perkembangan saluran napas bawah. Dapat kita lihat yang ini perkembangan saluran napas bawah pada hari ke-25.
Jaringan epitelaring, trakea, dan paru berkembang pada minggu keempat dari endoderm forager. Jaringan ikat, otot halus, dan pembuluh darah berasal dari mesoderm sekelilingnya. Awalnya terbentuk tunas paru terlebih dahulu, atau yang dalam bahasa Latinnya itu longbot, sampai celah laryngotrachealis. Pada ujung bagian bawah, tunas bronkus sebagai prekursor bronkus utama itu akan berkembang. Dapat kita lihat pada hari 25 di sini ada perigotnya, kemudian ini yang longbot tadi, yang putih di tengah ini pericardial cavity-nya. Di sini ada stomach. Ini ada midgut, dan di bawah sini ada hindgut. Kemudian di hari ke-32 ini terbentuk trakeanya. Trakea terbentuk, kemudian ini ada esofagus, dan ini ada longbatnya. Kemudian yang ini perkembangan septum oesop, esofagus trakeal. Ini adalah perkembangan osteopagus trakealnya. Pada minggu kelima dan pada minggu keempat dan kelima, lipatan mesenkim, lipatan mesenkim, lipatan mesenkimal terbentuk pada kedua sisi. Lipatan akan bergabung untuk membentuk septum oesophagus tracheal sebagai pemisah antara primordium, saluran napas bawah, dengan esofagusnya. Dapat kita lihat ini ada uh, primitive lionel unit, kemudian yang di bawah sini bronchial box. Kemudian ini ada tahap perkembangan paru. Di tahap perkembangan paru ini, di hari ke-28, perbedaan dibuat untuk membedakan tiga fase perkembangan paru yang ditumpang tindih secara parsial. Yang A ini adalah lubus, yang ini adalah lubus atas atau superior kanan. Kemudian yang B ini adalah lubus tengah atau medial kanan. Kemudian yang C ini, oh, yang A ini lubus atas, B lubus tengah, C lubus bawah. Yang pertama fase pseudoglandular minggu ke-7 hingga 17, pembentukan zona konduksi sistem respirasi. Kemudian ada fase kanalikular minggu ke-13 hingga 26, perkembangan awal zona respirasi, pertukaran gas, sistem respirasi. Kemudian ada fase alveolar yaitu minggu ke-23 hingga 8 tahun. Pembentukan alveolus, perkembangan paru tidak hanya berhenti pada saat lahir, namun terus berlanjut hingga anak-anak. Oh, yang ini tadi yang lubus atas atau superior kanan. Kemudian yang B ini lubus tengah atau medial kanan. Kemudian yang C ini lubus bawah atau inferior kanan. Yang D ini lubus atas atau superior kiri. Kemudian yang E ini lubus bawah atau inferior kiri. Nah, kemudian di sini ada trakea dan bronkus. Trakea yang kita ketahui memiliki panjang yaitu 10-13 cm dari cartilago crocodile hingga percabangan yang berlanjut menjadi dua bronkus utama. Di trakea ini dapat kita lihat di sini ada cartilago tiroidnya, kemudian ini ada cartilago cricoidea, kemudian yang ini warna abu-abu ini adalah cartilago trachealisnya, kemudian yang di lubang-lubang
ini ligamentum annularis. Kemudian ini ada bronchus principalis sinister. Ini bronchus lobaris superior dextra. Kemudian yang ini adalah paru. Dapat kita lihat paru kanan itu seperti yang kita ketahui memiliki tiga lobus, yaitu lobus superius, medius, dan inferior, yang dipisah oleh viscera obliqua dan viscera horizontalis. Kemudian paru kiri itu terdiri dari dua lobus, yaitu lobus superior dan inferior. Di sini ada paling atas ini ada apex pulmonis. Kemudian ini ada lobus superior, viscera oblongata, yang membelah tadi viscera oblongata. Kemudian membelah ke bawah oblongata, kemudian ke samping ini adalah viscera horizontalis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.